Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, saudara-saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini, hari Senin, tanggal 13 bulan April tahun 2020, kita masih dalam suasana apa yang orang sebut sebagai pandemi COVID-19, suasana yang tidak normal, bahkan suasana yang mengganggu sekali, mengganggu berbagai aktivitas kita, dan yang terutama mengganggu karena kita kemudian sampai sholat berjamaah mengalami lockdown, sholat Jumat mengalami lockdown. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu sunnatullah, hukum Allah yang berlaku di dunia yang fana ini, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Dalam surah Ali Imran 140, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Berdasarkan ayat ini, kita mengenal salah satu sunnatullah namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Giliran apa? Giliran umat mengalami kemenangan dan mengalami kejayaan dan mengalami kekalahan atau kemunduran. Saudara sekalian rahimakumullah, semenjak runtuhnya sistem Islam dalam kehidupan nyata di dunia ini, yaitu pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, maka Allah Ta'ala berlakukan ayat ini. Ya, maksudnya bukan berlakukan hanya pada saat itu, tetapi saat itu kita melihat ayat ini begitu terang berlaku. Ya. Karena sejak saat itu Allah Ta'ala mencabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam yang padahal berlangsung sudah ribuan tahun, untuk kemudian Allah serahkan kepemimpinan dunia ini kepada pihak lain, dan dalam hal ini pihak lain itu adalah pihak Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah al-Yahud wan Nasara, kaum kafir Yahudi Nasrani. Dan seiring dengan Allah memberikan giliran mereka yang memimpin dunia, sementara giliran kita dicabut dari hak kepemimpinan dunia ini, Allah pun membukakan pintu-pintu dunia ini bagi mereka. Allah bukakan pintu teknologi canggih, telekomunikasi canggih, ya. Sehingga belum pernah dunia menghadapi keadaan seperti yang kita hadapi di era modern sekarang ini, di mana seolah-olah dunia yang begini besar kemudian terasa kecil sekali karena kecanggihan teknologi yang berkembang. Jadi bisa Anda bayangkan, sudahlah kemudian bukan umat beriman yang memimpin dunia, lalu Allah berikan kepada mereka tools, ya, alat-alat untuk bisa lebih dahsyat melakukan penetrasi dan penyebarluasan apa yang menjadi keyakinan dan faham bagi mereka. Karenanya kita mengenal bahwasanya semenjak saat itu, bahkan sebelumnya, ya, musuh-musuh Allah Ta'ala, musuh-musuh Islam, mereka mengembangkan apa yang disebut dengan al-ghazwul fikri, perang pemikiran, the battle of hearts and minds, ya. Mereka berusaha merebut pikiran dan hati umat manusia tanpa kecuali umat Islam untuk mengikut kepada kemauan mereka. Sedangkan kemauan mereka itu pada hakikatnya apa? Kemauan mereka, paradigma mereka, cara berpikir mereka, pemahaman mereka adalah seperti yang digambarkan Allah Ta'ala di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat ke-7. Dalam surah itu, dalam ayat itu,
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa mereka yang memimpin dunia hari ini, yaitu Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah bangsa Romawi modern. Mereka itu pada dasarnya paradigmanya sama dengan bangsa Romawi klasik masa lalu. Dan itu digambarkan di ayat ke-7 surat Ar-Rum dengan firman Allah Ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum hanya mengenal, hanya mengetahui, hanya memahami perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini, sementara terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, jadi dengan logika seperti ini, paradigma seperti ini, mereka memimpin dunia. Sehingga wajar kalau faham materialisme dan sekularisme menjadi ujung tombak dari apa yang berkembang pada kehidupan modern sekarang ini. Ya, karena mereka yang mewarnai dunia ini. Dan cilakanya tidak sedikit dari kaum beriman atau umat Islam yang mengaku muslim beriman sudah terpengaruh, sudah terracuni dengan dua faham mendasar yang sangat berbahaya ini, yaitu sekularisme dan materialisme. Ya, hubbud dunya. Ya, sekularisme itu dari kata sekuler, sekuler itu artinya dunia, jadi dunia minded, sementara materialisme itu dari kata material, artinya kebendaan. Ya, jadi harta, dunia itu menjadi tolok ukur satu-satunya di dalam menilai keberhasilan. Suatu perkara yang jelas berbeda dengan kita kaum beriman. Kita kaum beriman menyadari sesadar-sadarnya bahwa dunia ini hanya tempat lewat saja. Ya, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, kata Allah Ta'ala. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat, kampung akhirat, alam akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kehidupan yang hakiki bagi kita bukan dunia ini, tetapi akhirat nanti. Nah, sehingga kita kemudian mulai menyadari bahwa rupanya kepemimpinan mereka ini telah menjadi sesuatu yang sadar tidak sadar menyebabkan kaum muslimin, ya, kecuali yang dirahmati Allah, juga menjadikan sekularisme dan materialisme sebagai cara pandang mereka. Karenanya kalau hari ini kita melihat betapa dahsyatnya, ya, lembaga-lembaga pimpinan dunia seperti WHO, ya kan, yang pada hakikatnya kan lembaga orang kafir ini dengan standar materialisme dan sekularisme, itu turut membangun cara berpikir umat ini, ya, di dalam mensikapi kasus, ya, coronavirus ini. Ya. Sehingga kalau mereka mengatakan ini sangat berbahaya, ini harus jadi number one enemy of the globe, ya kan, musuh nomor satu dunia, maka seolah-olah umat Islam pun dibentuk agendanya, dibentuk cara berpikirnya seperti itu. Padahal kalau kita lihat, ya, dalam sejarah, ya, ketika terjadi wabah, ya, yang kita kenal dengan istilah taun, ya, dalam sejarah, ya, contohlah waktu di Syam, Abu Ubaidah, ya, ketika dia menyaksikan taun itu mulai melanda wilayah Syam yang dia pimpin, dia gubernur waktu itu, dia menyaksikan para prajuritnya mulai berjatuhan, berguguran, meninggal satu persatu. Apa ucapan dia kepada Allah Ta'ala? Dia malah mengatakan, ya Allah, kapan bahagianku datang? Ya, maksudnya dia iri dengan para prajuritnya yang wafat kena taun itu karena dia yakin dengan sabda Nabi yang mengatakan bahwa taun apabila mencabut, merenggut nyawa seseorang beriman dan dia dalam keadaan sabar, istiqomah dalam menerima takdir itu, niscaya dia mendapatkan derajat syahadah, mati syahid. Masya Allah, suatu keadaan yang jauh sekali dengan keadaan kita sekarang. Kita ini seolah-olah diarahkan untuk memandang bahwa kematian karena coronavirus ini kematian yang paling mengerikan, yang paling mengkhawatirkan. Ya, siapa di antara kita yang hari ini mau terang-terangan mengatakan, ya Allah, kapan giliranku mati karena coronavirus? Tidak ada yang bicara begitu. Ya, kenapa? Karena logika kita sudah menjadi logika sekularis dan materialis. Nauzubillah min dzalik, ya. Dan kita pun bisa perdebatkan, benarkah ini taun? Ya, karena apa? Karena kalau kita baca sejarah, taun yang melanda umat Islam, ya, itu dahsyat sekali. Sehari tewas 1.000 orang, ya kan? Sehari tewas
sekian ribu orang, ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, sehingga kita perlu bertanya, ya, jangan-jangan apa yang berkembang sekarang ini adalah sebuah bahagian dari proyek besar mereka yang disebut dengan Ghazwul Fikri itu juga, the battle of hearts and minds, ya, upaya merebut hati dan pikiran manusia, ya, untuk kemudian memandang sebagaimana mereka memandang dunia ini. Ya, kita diharuskan takut kepada sesuatu selain Allah lebih daripada takut kita kepada Allah Ta'ala. Ya, bahkan sampai ke derajat, ya, bukan saja tata cara berpolitik, berekonomi, berhukum, ya, diatur oleh mereka bagi umat Islam. Kita tidak boleh pakai hukum Islam. Kita tidak boleh mengembangkan politik yang Islam. Kita tidak boleh benar-benar bebas dari riba, ya, menegakkan ekonomi yang benar-benar sesuai dengan muamalah syar'iyyah, ya kan? Tapi bahkan sekarang tata cara beribadah kita, tata cara sholat kita pun diatur oleh mereka. Karenanya saudaraku rahimakumullah, marilah kita menyadari bahwa ini adalah bukti kebenaran firman Allah Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergilirkan di antara manusia. Kita harus menyadari kita ini sedang berada pada giliran kalah sekarang ini. Sementara musuh Allah sedang diizinkan memimpin dunia, diberikan kemenangan. Nah, ketika kita sadar kita sedang kalah, bukan meraih kemenangan itu yang harus menjadi obsesi kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya akan ada lagi giliran, pergantian giliran itu, ya, di mana kemenangan akan datang lagi kepada umat Islam. Sehingga yang paling penting sekarang setelah kita menyadari kita sedang kalah adalah bukan memaksakan jadwal kemenangan segera datang, tidak. Tetapi bagaimana kita memelihara mental kita, iman kita untuk tidak ikut menjadi mental dan iman yang kalah, ya. Ya, sehingga kita tidak ikut-ikutan memandang permasalahan ini juga dengan pandangan sekularistik, materialistik, tidak. Kita harus tetap memandang ini dengan pandangan keimanan. Ya. Sehingga kalau itu yang kita jaga, Allah memberikan jaminan. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih hati, sedangkan kalian ini orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Tapi ada syaratnya, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Contoh, ada hadis Nabi yang jelas-jelas mengatakan tidak ada penularan. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, sahih hadisnya. Kemudian seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, ini kalau ada unta, ya, yang kudisan, ya, bukankah kemudian unta-unta lain menjadi terjalar atau tertular karena yang pertama itu? Maka Nabi balik bertanya, lalu yang pertama dari mana? Ya. Jadi Nabi terus mengatakan, sesungguhnya hidup dan mati, rizki dan musibah-musibah setiap orang sudah Allah tetapkan. Jadi saudaraku rahimakumullah, adalah satu hal yang aneh sekali bahwa hari ini kita harus menyaksikan suatu keadaan di mana tidak semua manusia terkena penyakit ini, ya, virus yang katanya mengerikan ini, tetapi semua manusia harus mengalami perilaku atau perlakuan yang disebabkan oleh itu. Ya, artinya begini, kan aneh sekali. Kalau dari 15%, kita sebut saja, bahkan 20% lah, kita sebut 20% sudah terinfeksi. Ya, kalau 20% dari seluruh penduduk Indonesia 50 juta, itu sudah 50 juta ya terinfeksi, sebutkan saja kita. Ya, apakah kemudian yang 200 juta sisanya harus mengalami lockdown, harus mengalami pengurungan sedemikian rupa? Ya. Lalu kalau orang mengatakan, tapi akan ada OTG. OTG itu orang tanpa gejala, dia membawa karier, ya kan? Ya, itu semua kan dugaan, gitu. Karenanya saudaraku rahimakumullah, marilah kita merenung. Mumpung kita sekarang banyak di rumah karena dipaksakan demikian, mari kita merenung. Ya, saya mengajak saudaraku rahimakumullah untuk menyadari kita sedang di era sedang kalah. Ya, maka terimalah kenyataan itu, tapi jangan kemudian membiarkan mental kita menjadi mental yang juga babak belur dalam bentuk kita tunduk patuh berserah diri kepada cara pandang yang digariskan oleh kaum kafir, WHO dan kawan-kawannya semua itu. Demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara iman Islam kita, karena bukan menang di dunia ini yang penting, tetapi bagaimana kita
beriman dan kita istiqomah dalam iman. Itu yang paling penting, itu yang menyelamatkan kita sehingga kita berjumpa Allah dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.